Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik, NIM 1773 dari jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Apa sih itu iman? Iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia yaitu meyakini, yakin bahwa sesuatu yang percaya itu memang benar atau nyata. Itulah iman. Iman itu asalnya dari hati kita sendiri. Topik atau materi yang akan dibahas pada materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan ini, yang pertama ada hakikat iman. Nah, di hakikat iman ini iman itu harus berkonsekuensi dengan sikap menerima dan tunduk. Jadi seumpamanya kita beriman kepada Allah, berarti kita harus patuh kepada aturan Allah seperti sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Kita harus patuh terhadap itu. Beriman kepada Allah itu ada 4 perkara, yaitu percaya adanya Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang kedua, kepada rububiyah Allah. Maksudnya, kita harus percaya bahwa satu-satunya yang menyandang hak rububiyah atau hak menciptakan, mengatur, dan memberi rezeki kepada manusia, yaitu hanya Allah, bukan yang lainnya. Gitu. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyahnya. Kita harus percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang harus kita imanin, yang harus kita ibadahin. Contohnya ibadahin itu maksudnya kita sholat karena Allah gitu. Yang keempat, kepada asmanya dan sifatnya, yaitu asmaul husna. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka ia bukanlah seorang mukmin. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman bahwa satu-satunya yang menyandang hak rububiyah adalah Allah, maka ia bukanlah seorang mukmin. Maksudnya kita beriman kepada Allah, tapi kita percaya bahwa yang menciptakan, mengatur, dan memberi rezeki itu bukan Allah, melainkan sesuatu yang lain gitu. Maka itu tidak bisa disebut dengan seseorang mukmin. Materi yang kedua yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Ketiga hal ini yaitu iman, ilmu, dan amal hubungannya sangat erat. Apalagi iman dan amal itu tidak akan terpisah, karena amal merupakan buah keimanan, salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah menyebut iman dan amal pada Al-Quran surat Al-Anfal pada ayat 2-4. Artinya yang memiliki arti seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maksud iman itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa iman itu artinya percaya. Kalau menurut istilah iman yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin, yaitu orang yang beriman sempurna, apabila memenuhi ketiga unsur keimanan yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya adalah ilmu. Tujuan ilmu yaitu untuk diamalkan. Ilmu dan amal. Tujuan ilmu untuk diamalkan. Ilmu dicari dan didapat. Setelah kita mendapatkan ilmu, baru kita amalkan dalam rangka merealisasikan penghambaan diri serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu, hendaknya ilmu didahulukan sebelum segala bentuk amal dilakukan. Jadi lebih dulu ilmu daripada amal. Karena ketika kita ingin melakukan sebuah amal, kita harus memiliki ilmu yang cukup. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi. Kedalaman agama Islam sebagai ajaran atau paradigma Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Oke, pembahasan yang ketiga adalah karakteristik dan sifat orang beriman. Yang pertama, orang beriman itu akan menjadikan Allah dan juga Rasulnya itu sebagai orang pertama atau yang pertama mereka cintai daripada istrinya, anaknya, dan juga hartanya. Jadi Allah, kemudian Rasulnya, kemudian keluarganya. Itulah tingkatan orang beriman kepada sesuatu yang dia cintainya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, dan saudara-saudara adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan hal yang tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang kedua, karakter yang kedua adalah orang beriman itu tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Pada zaman Rasulullah dulu kan umat muslim berperang untuk mendapatkan kejayaan Islam. Nah, orang beriman itu tidak akan pernah absen atau selalu ikut perang untuk berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasulnya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Contohnya azan untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, orang beriman itu pasti akan langsung segera ke tempat beribadah seperti masjid ataupun mushola untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang keempat, orang beriman akan menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan. Semuanya ada masalah fikih. Nah, maka orang beriman akan mengambil sumber dari hadis Rasulullah. Yang kelima, orang beriman tidak memiliki keraguan dan selalu berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya. Seperti zakat gitu yaitu berjihad dengan harta. Yang keenam, orang beriman pasti taat dan kepada Allah dan juga Rasulnya. Begitu pula ulil amri atau sahabat-sahabat Rasulullah. Yang ketujuh, karakteristiknya yaitu orang beriman akan bergetar hatinya pada saat mendengar ayat-ayat Allah. Yang kedelapan, cinta kepada Allah, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, dan tegas kepada kaum kafir. Yang kesembilan, karakteristiknya yaitu tidak memiliki pilihan lain terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali hanya taat, tunduk, dan berserah diri kepadanya. Jadi orang beriman itu hanya patuh terhadap aturan Allah, begitu pula Rasulnya. Oke, materi yang keempat yaitu hal-hal yang dapat merusak atau meniadakan keimanan. Maksudnya di sini orang beriman itu bisa hilang imannya atau bisa rusak imannya karena beberapa hal berikut. Yang pertama adalah syirik. Apa itu sih syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang menyamakan Allah dengan hal yang lain, atau bisa juga menyembah selain Allah.
itu bisa juga disebut dengan syirik. Kemudian yang kedua yaitu mendatangi tukang ramal. Maksudnya tukang ramal ini sama dengan syirik. Jadi kita ke tukang ramal untuk meminta sesuatu. Lah, sama saja kita mempercayai tukang ramal dan melupakan Allah. Maka dari itu bisa juga disebut dengan tukang ramal. Seperti pada hadis riwayat Muslim, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya sesuatu, maka sholat yang dia kerjakan selama 40 hari tidak akan diterima. Selanjutnya ada memakan harta riba. Makan harta riba juga bisa menghilangkan keimanan seseorang. Riba dari bahasa artinya yaitu raba yarbu, artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut para ulama itu diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam yang disertai dengan tambahan bunga. Dalam agama Islam itu jelas sudah haram atau tidak boleh. Yang keempat, membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya, sebagaimana firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Pada surat Quran An-Nisa ayat 93. Kemudian memakan harta anak yatim. Namanya harta anak yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ketika ia masih kecil. Kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Yang memelihara anak yatim boleh mengambil sedikit harta tersebut, yaitu mengambil sebatas biaya pemeliharaannya. Nah, kalau lebih dari itu maka harta tersebut haram. Yang selanjutnya yaitu melarikan diri dari perang atau jihad. Nah, kan sudah jelaskan tadi bahwa orang beriman selalu ikut jihad atau tidak pernah lari dari jihad di jalan Allah. Nah, jika melarikan diri dari jihad maka imannya akan berkurang. Yang terakhir adalah menuduh wanita mukminat yang baik-baik melakukan zina atau qazaf. Al-qazaf berarti menuduh. Sedangkan menurut istilah menuduh seseorang berzina itu harus dijatuhi hukuman had. Perempuan baik dalam Islam yaitu seseorang yang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga kehormatannya dan dari perbuatan keji. Jadi orang baik dalam Islam itu adalah seseorang wanita yang tidak pernah melakukan zina. Jika wanita tersebut dituduh zina tanpa bukti yang telah ditetapkan syara, seperti mendatangkan 4 saksi terus menyaksikan dengan mata sendiri, maka itu orang yang melaporkan harus didera dengan 80 kali cambukan dan kesaksiannya tidak boleh diterima. Oke, cukup sekian tentang materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.